Oke, kembali lagi di Triksi Toys Surabaya. Nah, kali ini kita mau bahas, kita nggak mau bahas mobilnya, tapi kita mau bahas ini biasanya kalau mobilan aki sampai mati, sampai mogok, ya kan? Itu kenapa sih yang paling sering itu? Ya, karena sering sekali baru dipakai sebentar, sebulan gitu, kok tiba-tiba mati nggak bisa dihidupin. Wah, wis bingung ya gimana caranya, terus bingung cari teknisi, cari servisan, ya kan. Sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa kita cek sendiri. Sebenarnya kita cek aja dulu gitu loh, belum tentu itu rusak kok. Itu cuman biasanya ada kabel-kabel yang terlepas atau kurang seret, ya kan. Ya, ada iklan motor lewat sebentar. Nah, biasanya kabel-kabel itu biasalah karena pemakaian, ya kan. Dipakai glodak-glodak gitu, kabelnya longgar, terus habis gitu nggak mau nyaut, ya kan. Ada dua sebenarnya yang paling mendasar, ya kan. Yang pertama, apakah mati peletes? Mati peletes tuh nggak bisa hidup sama sekali, atau cuma nggak bisa ngecas, ya. Kalau nggak bisa ngecas itu biasanya terlihat bisa nyala mobilnya, cuman kalau di gas itu nggak bisa jalan, cuman musiknya aja atau jalan sangat pelan sekali. Nah, itu nggak ngecas, padahal sudah dicas semalaman tapi nggak masuk gitulah istilahnya ya. Yang pertama yang diperhatikan tuh ini, ya. Kalau ini, ya kan, kalau mobil-mobilan aki, ya ini pertama kita lepas dulu aja deh. Nah, gini, biar ngelihatnya enak. Nah, ini kebetulan tipenya HR08, ya. Kalau mobil-mobilan aki, pertama cara ngeceknya itu, ya, chargernya ini masih bisa dicolokin sempurna, masih bisa ngecas sempurna apa enggak, itu dari sini, ya. Misalkan ini ya kelihatan ya, ini nyala. Nah, terus ini saya colokin gini, dia akan langsung mati otomatis. Ya, kalau mati otomatis berarti tidak ada masalah dengan chargernya. Ya, tidak ada masalah dengan chargernya. Berarti chargernya masih oke, masih bisa nyala. Yang kedua, biasanya kalau tidak ada indikator ini yang berubah dari warna hijau ke warna merah, dipegang aja, anget biasanya. Kalau chargernya masih normal, ya, kecuali dingin sama sekali nggak ada hangat-hangatnya, nah itu charger yang bermasalah, ya. Oke, kita coba nyalain lagi deh. Nah, jadi yang pertama cek aja dulu, disambungin chargernya langsung mati enggak mobil-mobilannya. Nah, yang kedua yang paling sering itu ini, daerah ini. Nah, kalau ini sampai kebetulan dari pabriknya sendiri di kayak lem tembak gitu loh, ya, kayak lem tembak gitu. Jadinya dia enggak bisa lepas sudah. Nah, kalau ini kan mungkin masih yang sebelah sini, ya ini kenceng sih. Kelingnya itu sering longgar. Terus kemudian ketika dipakai main geronjalan terlepas. Nah, kalau sudah sampai terlepas itu biasanya mati peletes sudah. Nah, kalau mati peletes, ya dicek aja, dilihat itunya ada yang terlepas apa enggak, ya kan. Kalau itunya sudah terpasang semua, enggak ada masalah. Yang kedua biasanya ada di sini. Nah, ini itu apa ya? Sekring, ya. Sekring dibelikan aja sesuai ininya, apa namanya, kodenya ya. Diganti aja ininya, sekringnya, kemungkinan putus. Biasanya itu kalau misalkan listrik di rumah itu nggak stabil, naik turun tegangannya, nah itu biasanya bisa menyebabkan sekringnya terputus, ya. Sama dilihat lagi ini, ya, kabel-kabel ini sudah nempel sempurna semua apa enggak, ya. Biasanya ada misalkan ini kurang nyeklek ke bawah, longgar, ya kan, atau kabel yang ini, ya kan, ini kan kabelnya gearbox, ya kan, itu enggak nempel secara sempurna karena longgar, glodak-glodak, terus longgar lah istilahnya, terputus gitu. Nah, ini kan IC ya, IC sih jarang sih, kecuali yang sudah pemakaian di atas 1 tahun, ya ada kemungkinan IC. Tapi kalau di bawah 1 tahun
jarang sih kemungkinan IC itu, kecuali ya dari awal memang sudah bermasalah. Ya kemudian ini kan tempatnya colokan ya, tempatnya colokan ya, tempatnya ngecas, colokan yang ngecas. Nah di sini ini ada beberapa kabel. Nah ini kebetulan 3 kabel. Nah ini salah satu kabelnya ada yang terlepas, ya itu wajar gitu loh. Kalau setelah pemakaian yang agak lama itu kan lodak-lodak, goyang-goyang. Nah ini kemungkinan ada yang terlepas. Ya tinggal disambungin aja. Terus nah ini kan dari pabrik sudah ditambahin apa namanya, lem tembak itu ya. Nah jadi sudah lebih aman lah. Nah kalau belum, biasanya ya tinggal ditambahin aja biar lebih kenceng gitu loh istilahnya. Ya itu yang kita cek untuk pertama kalinya biasanya. Nah kalau ini sudah nyambung semua ya kan, di cas tetap nggak masuk, terus kabel-kabel di sini nggak ada masalah, ini juga kabelnya nyambung semua. Nah itu selanjutnya baru mesti pergi ke ini tukang elektronik ya, untuk ngecek ada kabel yang terputus tuh di sebelah mana, karena itu ngeceknya harus pakai avometer ya kan. Dicek satu-satu kabel yang putus, karena kalau putus cuman di sini, terlepas di sini tidak ada masalah ya. Yang jadi masalah kan kalau putus di dalam sini, di dalamnya kabel ini ya terputus. Nah itu agak repot, harus pakai avometer ngecek satu persatu. Kecuali kalau ada yang nggak mau repot ya beli satu kabel gini, satu set langsung diganti semua, itu lebih cepat sih ya. Pesen biasanya ada sih di onlinean tuh, banyak kok jual kabel yang satu set itu gitu loh. Terus kemungkinan terakhir ya kan, biasanya itu aki ya kan, itu soak ya kan. Kalau biasanya sudah dipakai 1 tahun, habis gitu ngecasnya asal-asalan ya kan, habis main nggak pernah dimatikan, dibiarin aja sampai habis sendiri. Terus ngecasnya itu sampai semalaman, overnight gitu ya, semalaman sampai lebih-lebih sampai 20 jam nggak dicabut-cabut. Nah ngawur-ngawur kan kayak gitu ya, biasanya akinya memang cepat jebol. Nah itu bisa dicek dulu ya, ganti aki pun kalau bisa akinya dicek dulu ya kan, masih ada nggak, maksudnya bisa ngisi apa enggak. Kalau sudah memang diisi di cas pertama jalannya cepet, terus habis gitu cuman dipakai main nggak sampai 5 menit sudah loyo, nah itu kemungkinan besar akinya sudah soak ya. Ya itu langkah-langkah pertama ya kan, yang mesti diperhatikan ya kan sebelum ke teknisi. Nah terus kemudian biasanya juga di produk-produk seperti ini itu juga ada di baliknya ini, kalau di bawahnya ini ya, ini kan mesti ngelepas baut-baut semua, terutama ini ada 12-an baut lah yang mesti dilepas. Di bawahnya sini ada kabel-kabel. Nah itu biasanya karena sudah pemakaian agak lama, glodak-glodak, kabel yang di bawahnya ini tuh ada yang terlepas. Tapi itu gampang sih, tinggal dicolokin aja sudah nyala lagi gitu loh. Ada kemungkinan juga di bawahnya ini, jadi ketika dipencet tombol on-nya itu dia nggak mau nyala gitu loh ya. Ya itu sih beberapa tips yang bisa kita kasih ya, yang maksudnya bisa dilakukan secara mandiri di rumah sebelum pergi ke teknisi ya. Tapi kalau langkah-langkah itu sudah dikerjakan semua ya kan, tapi masih belum bisa, ya sebaiknya ke teknisi, karena untuk lebih lanjutnya saya agak ribet jelasin di sini, karena ngecek apa namanya IC ya kan, itu juga susah gitu loh, mesti ganti ya. Oke, sekian dari kami dari Trixie Toys Surabaya. Minta tolong subscribe dan tombol like-nya ya. Terima kasih.